Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa an-nabiyil mujtaba sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma hdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'da. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah taufik, ridha serta hidayahnya di subuh ini untuk melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi pada bab yang ke-41, bab tahrimil uquq wa qati'atir rahim, bab keharaman mendurhakai ibu bapak dan memutus tali silaturahim, hubungan kekerabatan. Kita masuk insyaallah subuh ini hadis nomor 338. Ya. Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fidarain. Beliau meriwayatkan wa anhu, yakni wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As, dari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar, kata Rasulullah SAW, adalah seseorang mencela kedua ibu bapaknya. Termasuk dosa besar seseorang mensyatam, mencela, mengumpat, masuk di dalamnya itu. Ya. Mencela, mengumpat. Kalau di orang awaknya itu apa carian? Ya. Mencela kedua ibu bapaknya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal yashtumur rajul walidayhi? Ya Rasulullah, adakah seseorang mencela ibu bapaknya sendiri? Ya, pertanyaan menunjukkan satu keheranan dari para sahabat. Karena tidak ada rasanya, menurut sahabat itu tidak ada orang yang mencela orang tua sendiri, tidak ada. Orang tua sendiri yang dicela-cela. Kata Rasul, na'am, bisa, ada. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dia cela bapak orang lain, kemudian orang itu pun mencela bapaknya. Dia cela ibu orang lain, maka orang lain itu pun mencela
ibunya. Lalu di dalam riwayat lain, inna min akbaril kabairi ayyal'ana ar-rajul walidayhi. Sesungguhnya kata Rasul dalam riwayat lain, termasuk dosa besar yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajul walidayhi? Bagaimana itu seseorang melaknat kedua ibu bapaknya? Qala, Rasul menjawab, yasubbu abar rajul fayasubbu abah. Dia cela bapak orang lain, lalu orang lain itu mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Dia cela ibu orang lain, kemudian orang lain itu mencela ibunya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kembali mengingatkan kita satu bentuk dari dosa besar yang paling besar tadi bahasanya, yaitu tentang mendurhakai kedua ibu bapak, yang artinya adalah menyakiti kedua ibu bapak. Dan di sini bahkan Rasulullah SAW lebih spesifik menyebutkan satu bentuk, satu model, ya, mendurhakai kedua ibu bapak itu, yang disebut di sini dalam istilah syatam atau sab, ya, atau laknah. Mensyatam, ya, mencela, melaknat, ya. Nah, intinya sama itu kalimat ucapan. Jadi kalau syatam, sabu dan la'an itu laknah itu semuanya adalah ucapan. Ada beberapa poin yang dicatat betul oleh para ulama, terutama berhubungan dengan fikih ini. Ya. Yang pertama, bahwa melaknat kedua orang tua, mencela, termasuk mencela di situ, mengumpat. Ya, kalau kita katakan tadi apa di negeri kita ini mempacaruian, ya. Kedua ibu bapak itu termasuk dosa yang paling besar, ya. Termasuk dosa yang paling besar, termasuk mendurhakai orang tua, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu membuat polanya di luar dugaan banyak orang. Kalau seseorang mencela langsung ibu bapaknya, ya, itu mungkin sangat mudah, ya, dibayangkan kasusnya. Tapi Rasul mengatakan termasuk mencela ibu bapak sendiri itu adalah dengan mencela orang tua orang lain, ya. Nah, gaya orang lain yang dicela, Pak. Ya. Itu dari kecil kita sering tuh punya istilah itu, ya. Kalau bertengkar dengan kawan kan, apaan ya, mak, andeang, ando, gitu. Macam-macam tuh ujungnya itu kan. Kadang di pangkalnya dulu baru disebut bapak orang kan. Nanti dibalas lagi kan sama kawan tuh kan. Nah itu. Padahal secara langsungnya seseorang itu hanya mencela bapak orang lain. Tapi ketika itu menurut kebiasaannya akan dibalas lagi oleh orang yang dicela tadi, maka pada hakikatnya dia sedang mencela bapaknya sendiri. Ya. Jadi tidak saja mencela kedua ibu bapak ini langsung nih. Ya, termasuk mencela ibu bapak adalah mencela ibu bapak orang lain. Melakukan hal-hal yang membuat orang lain mencela orang tua kita. Berarti apanya itu yang kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau mencela bapak orang lain saja diharamkan, apalagi mencela langsung bapak sendiri. Mencela
orang tua orang lain saja yang membuat orang lain mencela orang tua kita itu diharamkan. Apalagi langsung mencela orang tua sendiri. Nah, itu kaidah itu satu kesimpulan hukum yang sangat nyata dari hadis tadi. Nah, turunannya adalah bahwa ini menjadi kaidah ya, yang kemudian di dalam mazhab Hambali, kaidah ini menjadi salah satu kaidah besar. Istilahnya adalah saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah. Saddu artinya menutup, dzari'ah artinya jalan. Ya. Artinya kalau satu perbuatan adalah jalan untuk sampai ke suatu keharaman, maka menutup jalan itu, mengharamkan perbuatan itu harus dilakukan. Ya. Atau dalam bahasa yang lebih mudahnya, kalau satu perbuatan itu adalah wasilah untuk satu perbuatan haram, ya, wasilah nih, jalan di ujung sana ada perbuatan haram. Nggak sampai orang ke perbuatan haram itu kecuali dengan perbuatan yang satu ini. Artinya ini wasilah nih, jalan. Maka perbuatan yang menjadi wasilah ini sama hukumnya dengan yang haram yang di ujung yang akan menjadi tujuan tadi. Sehingga al-wasilah mengambil hukum tujuan. Nah, itu kaidah. Wasilah mengambil hukum tujuan. Ya, kalau yang di ujung sana haram, maka semua wasilahnya juga diharamkan. Kalau mencela ibu bapak sendiri diharamkan, maka semua jalan yang membuat ibu bapak itu dicela, maka dia diharamkan. Termasuk mencela ibu bapak. Nah, ini kaidah sebenarnya ya, dalam skala yang dalam bentuk yang lebih tinggi itu disebut di dalam Al-Qur'an. Ya. Di surah Al-An'am ayat 108 Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Ya. Janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa, memohon, menyembah selain Allah. Kan mencela orang-orang yang menyembah selain Allah. Berarti apa? Jangan dicela-cela betul orang-orang musyrikin itu. Ini kan ayat surah Al-An'am berarti di Mekah turun. Maka Allah melarang kaum muslimin mencela-cela orang-orang musyrikin. Yang bukan berarti kita setuju dengan perbuatan mereka. Mencelanya jangan. Kenapa? Fayasubbullah. Nanti mereka yang mengakibatkan mereka mencela balik. Bukan kalian. Allah langsung mereka cela. Ya. Aduwam bighairi ilm. Dengan penuh permusuhan tanpa ilmu. Ya. Apa? Penuh emosi. Kita mencelanya dengan ilmu bahwa ini perbuatan batil, tapi dia nanti mencela Allah dengan emosi. Jadi dilarang mencela kegiatan agenda agama orang lain yang itu bisa menyebabkan orang agama lain, non muslim itu mencela agama kita juga. Nah, itu wasilah. Biasa terjadi seperti itu. Ya. Katakanlah kerja langsung kepada orang-orang kafir itu bahwa kerja mereka itu kerja gila, gitu. Nah, nanti yang dibalasnya bukan kita, langsung kepada Tuhan kita dibalasnya. Ya, langsung Tuhan kalian itu begini. Nah, itu sebenarnya seorang muslim ketika mencela agama orang lain, ketika mencela Tuhan-Tuhan orang lain, ya, yang mengakibatkan orang lain itu mencela Allah, itu sebenarnya dia sedang mencela Allah. Dia sedang mencela agamanya sendiri. Karena itu adalah wasilah untuk sesuatu yang diharamkan. Jadi semua wasilah, ya, akhirnya para ulama membuat kaidah wasilah mengambil hukum maksud, hukum tujuan. Ya. Kalau tujuannya baik, maka wasilahnya ya baik, bernilai baik, kebaikan. Kalau tujuan di ujung itu adalah sesuatu yang diharamkan, maka wasilah juga akan menjadi sesuatu yang diharamkan. Sama dengan hukum pacaran, ya. Pacaran tuh, ya.
kami tidak ngapa-ngapain. Kami tidak ada. Iya, tapi biasanya pacaran itu lambat laun dia akan sampai kepada yang diharamkan, yang besar, zina. Ya. Dia akan masuk ketika Rasul mengharamkan berkhulwah, berdua-duaan, itu karena dia menjadi wasilah untuk kepada zina. Nah, itu yang disebut di dalam syariat nanti dengan sadduz zari'ah. Ketika sebuah wasilah pasti atau biasa mengantarkan seseorang kepada yang diharamkan, maka wasilah itu pun diharamkan. Ditutup. Berarti apa namanya itu antisipasi, ya, antisipasi sebelum terjadi sesuatu yang diharamkan, maka semua jalan menuju yang diharamkan itu harus ditutup, diharamkan juga. Nah, tapi ingat, sadduz zari'ah ini harus tidak bisa hanya dengan kecurigaan. Sadduz zari'ah ini harus dengan data-data, ya, data-data bahwa memang dalam banyak kasus sudah terjadi ini, sudah banyak dalam banyak kasus, ya, atau dalam logika banyak orang itu bisa orang menerima bahwa wasilah ini memang benar-benar positif, dia membawa seseorang kepada yang diharamkan, maka wasilah itu bisa ini kaidah fikih Bapak Ibu jemaah, namanya kaidah usul fikih namanya saddu zari'ah, menutup jalan-jalan keharaman. Bukan keharaman itu jelas ditutup, ya, tapi yang lebih tindakan preventif, apa namanya itu, ya, preventif namanya, ya. Nah, pencegahan, maka jalan-jalan keharaman itu juga ditutup, ya. Mungkin di dalam keseharian kita itu, di dalam hukum adat istiadat kita itu sering itu ada aturan-aturan seperti itu, ya. Dia tidak sesuatu yang fatal, tapi dia bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada sesuatu yang fatal. Nah, itu diantisipasi, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kata para ulama, dari hadis tadi juga dia adalah dalil, fihi dalil ala anna man tasabbaba fi syai' jaza ayyun saba ilaihi dzalika syai'. Hadis itu menunjukkan bahwa siapa yang menyebabkan sesuatu terjadi, maka dia boleh dikatakan dia yang melakukannya. Siapa yang menjadi penyebab sesuatu, dia boleh dikatakan dia melakukannya. Dia tidak melakukan, tapi dia sebabnya. Dia boleh dimasukkan ke kategori orang yang melakukannya. Dia tidak berzina, tapi dia menyebabkan orang berzina. Dia boleh dikatakan dia berzina. Ya, walaupun tentu hukum secara syar'inya tidak total dia mendapat hukum zina, tapi dia masuk kategori rombongan orang yang berzina. Dia tidak berjudi. Dia tidak berjudi, ya. Cuma dia meletakkan meja, orang duduk situ berjudi. Dia tahu orang berjudi sih. Dia cuma memfasilitasi. Lalu dimasukkan dia ke dalam kategori orang yang berjudi. Padahal dia tidak ikut. Dia cuma memfasilitasi. Boleh dikatakan, aku berjudi. Tidak, saya cuma menyiapkan, saya cuma taruh meja saja untuk orang kumpul-kumpul. Karena dia menyebabkan, dia boleh dikatakan dia penjudi. Orang yang menyebabkan sesuatu perbuatan, dia boleh dihukumi menjadi pelaku perbuatan itu. Karena Rasul katakan tadi begitu, ya. Seseorang itu mencela kedua ibu bapaknya. Gimana itu ya Rasul? Kok orang mencela ibu bapaknya? Dia cela ibu bapak orang lain, lalu orang lain mencela ibu bapaknya. Dia kan menjadi penyebab saja. Tapi dia dikatakan Rasul telah mencela ibu bapaknya sendiri. Lalu apa lagi? Yang keempat di sini, ya. Fihi dalil 'alal amal bil ghalib. Ya. Di sini juga sebuah kaidah lagi dari hadis ini. Al-amal bil ghalib. Standar kita menilai satu amalan itu adalah berdasarkan ghalib, hukum kebiasaan. Boleh kita menilai satu amalan itu status hukumnya, standarnya itu dengan melihat kebiasaan. Kebiasaannya hal ini mengantarkan kepada yang haram, maka nilainya statusnya haram. Menurut kebiasaan. Jadi di dalam agama ini, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah SWT, status hukum sebuah perbuatan
itu bisa dijatuhkan berdasarkan kebiasaan. Tidak perlu menunggu 100% memang dia menjadi sebab, tidak menunggu, kebiasaannya saja valid ya. Walaupun kadang-kadang tidak begitu juga, tapi kebiasaannya seperti itu. Tadi kayak meja tadi itu yang disiapkan tadi, biasanya yang ngumpul tuh orang berjudi. Nggak ada orang nggak berjudi, ada sesekali mungkin orang-orang minum-minum biasa saja. Tapi biasanya orang berjudi, maka itu sudah dikatakan meja judi ya sudah. Rumah judi ya. Hah? Ya ikutlah semuanya itu kan. Ya, seperti itu. Jadi al-amal bil ghalib. Kebiasaannya apa di situ? Oh, tapi kan kadang-kadang tidak ada orang berjudi itu. Ya kadang-kadang itu tidak dihitung. Itu an-nadir kal ma'dum gitu kan. Yang jarang-jarang itu tidak dianggap saja seperti tidak ada. Jadi dan mayoritas hukum fikih ya Pak, mayoritas hukum fikih itu pakai standar ghalib itu, kebiasaan. Biasanya. Jadi kebiasaan itu sudah cukup menjadi alasan untuk memberikan sebuah status hukum atau penilaian. Oh biasanya orang ini ke masjid, nah berarti ini orang masjid. Gitu. Biasanya orang sholat, berarti ini orang beriman. Biasanya dia tidak sholat, nah, ini ahli maksiat, boleh kan? Padahal dia ada sholat sekali, tapi biasanya tidak. Jadi katakan dia ahli maksiat. Nah, jadi hati-hati kita. Sebuah perangai kalau sudah menjadi kebiasaan, kita layak menyandang status siapa pelaku dari perangai perbuatan itu. Walaupun kadang-kadang tidak kita lakukan. Oh biasanya dia ke kampus seperti mahasiswa, walaupun sesekali yang tidak ke kampus. Jadi kalau biasanya dia bolos, itu lain lagi. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ini kaidah ya. Hukum berdasarkan kebiasaan ya. Nah, dan terakhir di sini dikatakan di dalam syarah ini wa fihi muraja'atu talib li syaikhihi fi ma yaquluhu mimma yushakkilu alaihi. Di dalam hadis ini kita dapat petunjuk bahwa seorang santri, seorang murid ya, itu hendaknya dia minta penjelasan kepada gurunya ya, kalau penjelasan guru tadi kurang bisa dia pahami dengan baik. Sampai maka sahabat tadi yang bertanya, bagaimana itu ya Rasul, seseorang mencela ibu bapaknya? Adakah ya Rasul orang yang mencela ibu bapaknya? Rasanya tidak ada. Ini saking tingginya apa namanya kebiasaan baik di tengah para sahabat, tidak bisa terbayangkan di kepala sahabat itu ada orang mencela ibu bapak sendiri. Padahal kita sehari-hari sering nampak orang mempecarian mandihin seorang, wah ada, tidak jarang kita mendengar itu. Bapaknya sendiri ketek-ketek, orang kadang lagi dipecarian. Tapi di masa Rasulullah aneh itu kalau ada orang yang mencela ibu bapak sendiri. Berarti kebiasaan hidup di tengah para sahabat itu sangat tinggi standar. Tidak ada. Sehingga ketika Rasul katakan ada orang mencela ibu bapaknya sendiri, itu aneh bagi sahabat. Maka sahabat perlu mengkonfirmasi ulang bagaimana caranya orang mencela ibu bapak sendiri, itu tidak masuk akal. Jadi dia cela ibu bapak orang lain, kata Rasul. Lalu orang lain itu mencela ibu bapaknya. Berarti dia secara tidak langsung telah mencela ibu bapaknya sendiri. Nah itu seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu beberapa poin ya yang dicatat oleh para ulama kita tentang fiqh hadisnya, tentang apa yang bisa disimpulkan dari hadis yang tadi. Ya, nah, mudah-mudahan menjadi satu alarm bagi kita semua ya. Dan ternyata dari satu kasus itu bisa keluar kaidah besar. Kasusnya cuma mencela ibu bapak, tapi tadi kaidah-kaidah keluar tuh saddu zari'ah, wasilah mengambil hukum, tujuan ya, menilai, menghukum itu, menghukum satu amalan berdasarkan hukum kebiasaan. Nah itu dipakai oleh para ulama kita ya, di dalam
metode-metode dalam menetapkan. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin pagi ini ya, panjang cerita kita ini ya. Mudah-mudahan Allah berkahi dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.